Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat percikan iman yang Allah muliakan, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan. Semoga sisa umur yang Allah titipkan kita bisa isi dengan amalan terbaik, amalan yang mendatangkan cinta dan ridhonya. Pagi ini kita akan isi dengan buku yang ada di tangan saya, namanya Tafsir Al-Hikmah. Kita sekarang sedang membahas surat Al-Ghasyiyah. 16 ayat sudah dibahas minggu lalu. Sahabat yang minggu lalu tidak bisa mengikuti, Anda bisa lihat di arsip A'am Amiruddin Official Channel di YouTube. Anda bisa lihat bahkan surat-surat yang pernah kita bahas. Arsipnya saya simpan di A'am Amiruddin Official Channel. Tujuannya supaya kapanpun sahabat percikan iman bisa mengulanginya lagi, bisa mendengarnya lagi. Karena yang namanya nasihat itu harus diulang-ulang. Kita lihat sekarang ayat 18 dari surat Al-Ghasyiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan? Sahabat percikan iman, kita harus berpikir 1400 tahun lalu bahwa kendaraan yang paling sering dipakai oleh masyarakat saat itu adalah unta, kuda. Tapi yang sering dipakai perjalanan jauh itu adalah unta. Ya. Saya membaca dalam tafsir Al-Muntakhah. Ya. Di situ diungkapkan bahwa kenapa Allah menyuruh kita memperhatikan unta. Unta itu mampu tidak minum berbulan-bulan. Kenapa? Karena dia bisa menyimpan cadangan air. Jadi unta itu hidup di padang pasir. Dan dia bisa tidak minum bulanan. Bukan tidak minum, tetapi dia saat menemukan air, dia minum sebanyak-banyaknya. Dan dia bisa menyimpan minuman itu di dalam selah-selah, celah-celah yang ada di tubuhnya. Sehingga pada satu saat dia memerlukannya, itu dia bisa memanfaatkan cadangan air yang ada di tubuhnya. Itu hanya salah satu contoh. Ya. Kenapa kita disuruh untuk memperhatikan unta bagaimana diciptakan. Sesungguhnya ini ayat sekedar contoh saja. Kita disuruh untuk memperhatikan fenomena kehidupan binatang apapun. Maka lahirlah ilmu yang disebut dengan ilmu zoologi. Ya. Ilmu tentang binatang. Dipelajari ikan hiu itu seperti apa, mekanisme pergaulannya bagaimana, bahasa yang digunakannya seperti apa. Maka lahirlah ilmuwan-ilmuwan yang spesifik, spesial, ya, membahas tentang ikan hiu. Dibahaslah tentang kucing, bahasa tubuh kucing seperti apa. Dipelajari sehingga orang paham tentang bahasa kucing, bahasa tubuhnya. Ikan dipelajari. Anda bisa bayangkan berapa macam binatang yang ada di muka bumi ini yang tak terhingga. Nama-namanya belum tertulis semuanya.
binatang yang ada di muka bumi ini. Coba kamu perhatikan firman Allah. Bagaimana itu diciptakan? Jadi kalau unta itu salah satu contoh kasus. Coba kamu perhatikan bagaimana unta diciptakan. Coba kamu perhatikan bagaimana kucing diciptakan. Coba kamu perhatikan bagaimana ikan diciptakan. Masukkan di situ sama Anda, ya, binatang yang Anda mau pelajari. Bagaimana kelinci itu diciptakan. Dipelajarilah tentang perkelincian, macam-macam kelinci, ya, asal-usul kelinci, cara sosialisasi kelinci. Itu bisa punya ilmu khusus tentang perkelincian, ilmu khusus tentang kucing, ilmu khusus tentang buaya. Saudara-saudaraku tercinta, ini isyarat bahwa Islam mengajari kita untuk mempelajari salah satunya zoologi, ilmu yang berkaitan dengan binatang. Di sini dicontohkan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kamu perhatikan unta, bagaimana dia diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan langit bagaimana ditinggikan. Nah, lahirlah ilmu astronomi, mempelajari apapun tentang langit, tentang meteor, tentang galaksi, tentang apapun tentang yang berkaitan dengan langit. Maka lahirlah ilmu astronomi. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan langit, bagaimana langit itu ditinggikan. Lalu didefinisikan langit itu apa gitu. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Mulk ayat 3 dan 4, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqas sab'a samawat. Alladzi khalaqas sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Tsumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Ayat ini, sahabat percikan iman, Anda bisa lihat dalam surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk, alladzi khalaqas sab'a samawat. Allah yang menciptakan 7 langit yang berlapis-lapis. Yang dimaksud berlapis-lapis itu bukan kayak lapis legit, bukan, ya. Jadi langit itu ketinggiannya macam-macam, berlapis-lapis. Kemudian apapun yang ada di atas kita itu disebut langit. Alladzi khalaqa sab'a samawatin ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak akan melihat ciptaan Allah yang ada di langit itu yang tidak seimbang. Bumi bergerak, ya, di orbitnya dengan kecepatan yang tertentu, sehingga tidak bertabrakan dengan planet lain, tidak bertabrakan dengan Jupiter, tidak bertabrakan dengan Saturnus. Kenapa? Kamu tidak melihat pada ciptaan Allah itu yang tidak seimbang. Semuanya ada keseimbangan. Allah Maha Pengasih. Tsummarji'il basara karratain. Coba kamu cermati lagi. Ada pengulangan, sahabat percikan iman. Tsummarji'il basara karratain. Coba kamu ulangi lagi. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tsummarji'il basara karratain. Yang qalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Kalau kamu amati, kalau kamu cermati, pada akhirnya kamu akan gagal menemukan ketidakseimbangan. Kamu akan gagal menemukan kecacatan. Jadi apa yang ada di langit itu semuanya by system. Semuanya berjalan pada sistem yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana sistem yang Allah tetapkan ini suka disebut dengan sunnatullah, dan dari sunnatullah inilah para ilmuwan membuat formula-formula yang disebut rumus, yang disebut teori tentang alam semesta. Dan kemudian muncullah suatu disiplin ilmu astronomi.
dan langit bagaimana ditinggikan. Kamu akan lihat bintang-bintang tidak bertabrakan, planet-planet tidak bertabrakan. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak akan melihat ketidakseimbangan. Kamu tidak akan melihat kekacauan yang ada di alam semesta ini. Tsummarji'il basara karrataini. Coba kamu lihat lagi. Nah, makanya kalau bicara ilmu, ilmu itu tidak satu kali. Dilihat lagi, diamati lagi, diteliti lagi, kan gitu. Itu sifat ilmu. Ini sebenarnya ayat yang kita pelajari itu, ayat yang kita bahas, bicara tentang dasar-dasar ilmu. Bahwa sumber ilmu itu bisa ada pada binatang, sumber ilmu itu bisa ada di kesemestaan, ya. Dan kita disuruh ketika belajar itu, farji'il basara karratain. Kamu harus melihatnya berulang-ulang. Makanya dalam bahasa Inggris disebut dengan research. Search itu mencari, research diulangi lagi pencarian itu. Diulangi lagi, diulangi lagi. Makanya kalau kita menulis sebuah paper ilmiah, kita harus melihat apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Mana irisan yang sama dan mana irisan yang berbeda. Ya kan kalau kita mau nulis paper ilmiah, ya kita nggak bisa ujuk-ujuk nulis aja gitu. Kita harus teliti, kita harus baca, kita harus telaah karya-karya yang sudah dibuat oleh orang lain. Penemuan-penemuan yang sudah dilakukan oleh orang lain. Ya. Itu sifat ilmu. Dia nggak bisa sendirian. Tsummarji'il basara. Kamu ulangi itu. Kamu teliti lagi. Gitu loh. Tsummarji'il basara karratain. Karratain itu berulang-ulang. Tsummarji'il basara karrataini. Kamu ulang-ulang. Nah, jadi kalau kita bicara ilmu, ilmu mah nggak bisa satu kali. Diulang lagi. Diulang lagi. Ya. Teman-teman ketika kuliah S1 belajar teori X. S2 masih teori X juga. S3 teori X juga. Hanya kedalamannya yang berbeda. Waktu S1 hanya di tataran applied theory. Begitu di S2 middle range theory. Begitu di S3 sampai pada grand theory. Tapi kan teorinya itu-itu juga ya. Itulah ilmu, saudara-saudara. Yang namanya ilmu itu harus diulang. Di riset itu harus diulangi. Makanya apa yang kita dapatkan sekarang itu hasil dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Kita bisa menggunakan media sosial ini ya tidak langsung sempurna seperti sekarang. Itu diawali dengan sebuah penemuan. Lalu disempurnakan. Ya, 10 tahun lalu, saya kalau siaran di Radio OS, ya ke studio. 10 tahun lalu, ya. Setelah ada internet, setelah ada software untuk siaran jarak jauh, ya saya sudah tidak perlu datang ke Radio OS lagi. Saya cukup di rumah saja. Bahkan kemudian, bukan hanya di Radio OS, kita bisa buka radio streaming Percikan Iman. Bahkan kemudian kita bisa gunakan Instagram, ya, bisa gunakan YouTube. Nah, apakah ada Instagram, ada YouTube, ada radio streaming? Apakah itu sekaligus? Tidak. Semuanya itu berdasarkan penelaahan, penelitian pada apa yang sudah ditemukan, lalu dikembangkan lagi. Entah seperti apa nanti perkembangan teknologi informasi 10 tahun mendatang. Karena apa yang kita lakukan hari ini boleh jadi masih merupakan mimpi di 10 tahun yang lalu. Teman-teman mungkin pernah ya nonton film Mission Impossible. Ya, biasanya dia menerima kayak rekaman gitu.
ya. Kemudian setelah dibaca meledak, kan gitu. Dulu rasanya itu film. Nah sekarang kan kita bisa menerima potongan video dari teman kita. Saya bisa menebar ya, video ke handphone teman-teman semuanya. Kan bukan mimpi lagi, bukan fiksi ilmiah lagi, bukan khayalan ilmiah, bukan. Tapi sudah jadi kenyataan. Itulah yang dijelaskan di dalam ayat wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Coba kamu lihat bagaimana langit itu ditinggikan. Coba kamu lihat bagaimana unta itu diciptakan. Tumarji'il basara karratain. Kamu lihatnya, kamu amatinya, kamu telaahnya jangan sekali, berulang. Maka nanti kita akan menemukan kebaruan-kebaruan, novelty. Kita akan menemukan novelty, suatu yang baru, suatu yang boleh jadi unik ya. Nah itulah fungsi ilmu. Bukan hanya langit. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Coba kamu perhatikan bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan. Gunung yang begitu dahsyat dan dia itu menjadi pasak bumi, penyeimbang bumi. Kalau di bumi ini tidak ada gunung, tentu keseimbangan itu akan hilang dari bumi ini. Bumi kita ini menjadi kacau balau. Yang atas jadi di bawah, yang bawah jadi di atas. Muter, nggak jelas begitu. Nah, tapi dengan ada gunung, gunung itu jadi pasak bumi. Kalau kita mau membuat tenda, nah itu ada pasak-pasaknya supaya bisa berdiri tenda itu, ya. Nah, nanti kuat dan tidaknya tenda itu tergantung pasak yang kita tanam. Ya kalau tenda kecil, ya pasaknya sederhana. Tapi kalau tenda peleton, ya yang berisi 30-40 orang, pasaknya itu bukan satu, banyak dan kuat. Nah, saudara-saudaraku tercinta, sahabat percikan iman, coba perhatikan berapa gunung yang ada di muka bumi ini. Berarti bumi ini mengalami keseimbangan karena gunung-gunung yang tertancap di dalamnya. Gunung itu kemudian ya diteliti, ditelaah, dan berpuluh ilmu tentang bumi, berpuluh ilmu tentang gunung itu keluar. Kemudian diteliti juga apa yang ada di perut gunung itu. Kebayang nggak bagaimana luasnya ilmu? Makanya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang berilmu itu dia makin dekat dengan Allah, semakin ilmunya nambah, semakin rendah hati, semakin sadar bahwa ilmu Allah itu tak terhingga. Kalau kita menjadi ilmuwan bidang tertentu, sebenarnya yang kita pelajari, yang kita kuasai itu hanya secuil. Cuil mungkin kegedean ya. Cuil itu kegedean. Pokoknya kecil sedikit sekali. Bapak, ibu ahli di bidang kedokteran. Ya. Nanti ada spesialis, ada subspesialis, ada sub lagi. Makin kecil, kan gitu. Tapi kemudian makin pakar. Jadi kepakaran kita itu mendalam ketika ilmu kita menyempit. Nah itu. Saya sampaikan hal ini untuk mengingatkan diri saya dan kita semua betapa ilmu Allah itu sangat luas. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Coba kamu perhatikan bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan. Dia penyeimbang bumi. Dia berfungsi sebagai pasak bumi. Kemudian gunung itu ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Ada yang bisa erupsi, ada yang tidak. Itu ilmunya beda lagi. Ya. Ujung-ujungnya kembali ke yang tadi. Tsummarji'il basara karratain. Coba kamu amati. Berulang-ulang tentang gunung. Kamu amati. Berulang-ulang tentang langit. Kamu amati. Berulang-ulang tentang binatang. Kamu tidak akan menemukan kecacatan. Artinya, kamu akan menemukan kekaguman-kekaguman dalam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan kamu perhatikan bagaimana bumi itu dihamparkan. Saudara-saudaraku tercinta, gunung, lalu sekarang bumi. Ya. Daratan sebenarnya yang dimaksud dengan bumi di sini, daratan. Bagaimana daratan itu dihamparkan. Bagaimana gunung itu ditegakkan. Ya. Bagaimana langit itu ditinggikan. Bagaimana binatang itu diciptakan. Nah, gitu. Itu semua menyuruh kita mengamati apa yang ada di sekitar kita. Kalau kita lihat, kita juga disuruh mengamati apa yang ada dalam diri kita. Jadi sebenarnya, sahabat percikan iman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan perangkat yang begitu indah pada kita semua. Perangkat yang begitu hebat. Jasad, akal, kolbu. Dengan jasad kita beraktivitas. Bahkan yang Allah berikan bukan hanya jasad, tapi indera yang menempel pada jasad. Qul huwallazi ansha'akum. Allah yang menciptakanmu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Allah berikan perangkat indera agar kita bisa melihat, mendengar, merasakan. Kemudian Allah berikan kepada kita afidah. Afidah itu akal juga hati. Nah, kalau kita bicara tentang ayat ini sebenarnya kerjaan akal. Coba kamu lihat bagaimana binatang itu diciptakan. Coba kamu perhatikan bagaimana langit itu ditinggikan. Coba kamu perhatikan bagaimana gunung itu ditegakkan, ditancapkan, dan bagaimana bumi itu dihamparkan. Nah, itu menyuruh kita menggunakan indera dan akal. Indera dan akal. Tapi kemudian Anda bisa lihat dalam Ali Imran ayat 190 191, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu ada tanda-tanda kuasa. Nah, jadi kalau orang beriman bukan hanya menggunakan indera dan akal untuk memahami fenomena alam, tetapi nuraninya main di situ. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak ciptakan ini sia-sia. Jadi apa bedanya ilmuwan sekuler dengan ilmuwan muslim? Maksudnya ilmuwan yang punya keimanan. Kalau ilmuwan sekuler itu, dia memahami fenomena hanya sekedar, oh itu fenomena alam. Gitu. Ya. Tapi orang beriman, dia sebagai ilmuwan, dia menemukan rumus, teori, fenomena, dia temukan, lalu dia katakan, Tuhan, Engkau tidak ciptakan ini sia-sia. Jadi mengembalikan semua penemuannya itu dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang di dalamnya tidak ada iman, ya, tidak ada iman kepada Allah, ya menyebut bahwa itu hanya hukum alam saja. Makanya dalam Islam itu disebutnya sunnatullah. Kalau dalam bahasa sekulernya law of nature, hukum alam. Berarti kan tidak melibatkan kuasa Tuhan, tidak melibatkan kuasa Allah. Law of nature, hukum alam. Tapi dalam konsepsi Islam itu sunnatullah. Betul itu law of nature, tapi ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebut dengan sunnatullah. Nah, sahabat-sahabat tercinta, ayat ini ya menyuruh kita untuk menjadi ilmuwan pada bidangnya masing-masing. Terserah minatnya apa. Ada yang berminat memahami tentang bumi, tentang gunung, pokoknya serba-serbi yang ada di bumi ini, di gunung. Ada juga yang minatnya memahami tentang apa yang ada di langit. Ada yang minatnya memahami apa yang ada di laut. Dan ada yang minatnya memahami diri manusia dan manusia sebagai makhluk sosial. Sahabat percikan iman, Anda bisa hitung berapa bidang ilmu.
yang kemudian digeluti oleh manusia. Dan betapa kita ini makhluk yang sedikit sekali ilmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ilmu yang Allah berikan sama kamu itu sedikit sekali. Tapi kadang-kadang ada orang yang sombong dengan ilmunya. Baru diberi ilmu segitu saja, wah, sombongnya luar biasa, seolah-olah ilmu itu dia kuasai semuanya. Padahal wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah hanya memberikan sedikit saja tentang ilmu. Karenanya para ahli hikmah, beliau selalu mengakhiri kalimat ilmiahnya dengan kata-kata wallahu a'lam bis-shawab. Kalau Anda baca kajian-kajian tafsir, kajian-kajian hadis, setelah berpuluh-puluh halaman dimunculkan berbagai pemikiran, dianalisa setiap pemikiran dengan jernih, ujung-ujungnya inilah pendapat saya, wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha tahu ilmu yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku tercinta, ini ayat membawa kita pertama untuk menjadi pecinta ilmu, ilmu apapun itu. Ya. Makanya Islam memandang semua ilmu itu mulia. Ada seorang ibu cerita, aduh Pak Am, saya teh sedih. Anak saya teh 5, meninggal ada gitu yang suka dengan ilmu agama. Jadi apa Bu? Iya, yang satu jadi dokter, yang satu arsitek Pak Am, yang satu sipil, ya, yang satu bisnis. Meni teu aya we nu jadi ustad teh. Saya bilang, emang kalau soleh itu harus jadi ustad. Sebenarnya teman-teman sekalian, kita ini punya anak tidak harus jadi ustad. Ya, anak kita ini mau jadi dokter spesialis, silahkan, sok support. Yang penting kamu jadi dokter yang soleh, kan itu. Gak usah sedih gitu kalau anak kita, duh saya temani anak temani gak ada yang jadi ustad. Yang penting anak kita tuh soleh gitu. Anda punya 3 anak, 3-3 jadi pengusaha. Terus apa masalahnya? Asal mereka soleh. Sebab kalau pengusaha yang soleh, dia tidak lupa zakat, dia tidak lupa infak, dia membuka lapangan kerja pada ribuan orang. Bukankah itu sebuah amal soleh? Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang anak soleh itu tidak selamanya kudu jadi ahli tafsir, tidak selamanya kudu ahli hadis, tidak selamanya kudu hafal Quran, enggak juga. Yang penting soleh. Robbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan kepada hamba anak-anak yang soleh. Terserah profesinya mah. Mau jadi arsitek, mau jadi konsultan, mau jadi politikus, mau jadi pejabat publik, terserah. Tergantung minatnya masing-masing. Yang penting soleh gitu. Yang penting soleh. Tapi Pak Am tidak hafid. Nggak apa-apa tidak hafid juga. Ya. Karena orang itu kan punya kapasitas yang beda-beda. Masa semuanya kudu jadi hafid? Terus dokternya gimana? Insinyurnya gimana? Ya, ahli sosialnya gimana? Ya, tapi saya pengennya punya anak dokter yang hafid, yaitu bisa dihitung dengan jari. Tapi jangan bersedih kalau anak kita tidak hafid. Yang penting dia jadi orang soleh, kan gitu. Hadisnya juga yang akan menjadi jariah itu waladun solihun yad'ulahu, anak soleh gitu. Bukan anak hafid. Ya kalau anak kita hafid ya alhamdulillah. Tapi pertanyaannya, apakah semua punya kemampuan untuk jadi hafid? Coba saya ingin tanya. Apakah semuanya punya kemampuan untuk jadi ustadz? Apakah semua kemampuannya untuk bisa jadi penceramah? Enggak kan? Enggak. Itulah sunnatullah. Itulah fenomena yang Allah ciptakan, bahwa alam ini beragam. Dan setiap keberagaman itu harus ada orang yang ahli pada bidangnya. Jadi kita harus melihat potensi anak. Oh, dia mah jadi pengusaha, sok asah dia jadi pengusaha. Oh, ini mah jadi ilmuwan bidang fisika, asah ya. Dan boleh jadi belajar fisika kemudian jadi apa?
ujung-ujung jadi kontraktor kan gitu. Ilmu fisikanya nggak dipakai, ilmu kimianya nggak dipakai. Begitu. Apakah mubazir? Tidak mubazir. Karena walaupun dia belajar fisika kemudian jadi kontraktor, kan basic logika sebagai sarjana fisika dipakai saat dia jadi kontraktor. Logika ilmiahnya itu yang dipakai, bukan ilmu fisikanya, tapi logika ilmiahnya. Nah, jadi sahabat-sahabat tercinta, saya sampaikan hal ini karena sebenarnya ayat yang sedang kita bahas, surat Al-Ghasyiyah ayat 17 ya sampai dengan 20 ini menyuruh kita untuk menjadi ilmuwan pada bidangnya masing-masing. Tidak harus ilmu agama. Yang penting kita jadi orang soleh. Ilmu apapun yang kita kuasai, ilmu apapun yang kita minati, ilmu apapun yang kita dalami, semua adalah ilmu Allah. Semua itu adalah ilmu Allah. Jadi tidak ada istilah sia-sia. Semuanya harus ada ahli pada bidangnya. Nah itu ya sampai ayat 20. Lalu ayat 21-nya fadzakir innama anta mudzakir. Berilah peringatan. Kamu hanyalah pemberi peringatan. Nah, ayat ini kamunya itu Nabi Muhammad. Tapi sekarang Quran ini dibaca oleh kita. Maka kamunya itu juga bisa kepada kita. Fadzakir, beri peringatan. Innama anta mudzakir. Engkau hanya pemberi peringatan. Lasta alaihim bimuswaitir. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Nah, ini balik kepada tanggung jawab kita. Tugas kita sebagai ayah memberikan peringatan pada anak kita, arahan, bimbingan, keteladanan. Lasta alaihim bimuswaitir. Tapi kita tidak berkuasa mengendalikan akal hatinya. Ya, makanya kan ada banyak orang yang kecewa. Ustadz, kenapa ya saya udah ngedidik anak dari TK, saya masukkan ke TK Islam, SD Islam, sampai SMA Islam. Kenapa ya udah kuliah sholat masih harus disuruh aja? Saya mah aneh. Tidak aneh, Bu. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu tidak bisa menguasai mereka. Fadzakir, tugasmu memberikan peringatan. Innama anta mudzakir, engkau hanya mengingatkan saja. Ya, saya di sini hanya mengingatkan diri saya, mengingatkan sahabat percikan iman. Lasta alaihim bimusaitir, tapi saya tidak bisa mengendalikan Anda, dan Anda juga tidak bisa mengendalikan saya, gitu. Ujung-ujungnya kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, ketika kita menyampaikan nasihat, ya, menyampaikan peringatan, maka tugas kita dalam menyampaikan peringatan itu memperhatikan akhlak adab dalam memberikan peringatan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak ke jalan Tuhanmu dengan ilmu. Nah, jadi kalau kita mengajak itu pakai ilmu, jangan ngarang. Ya. Wal mau'izatil hasanah, dengan menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang santun, kata-kata yang menjaga kehormatan orang lain. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun kamu harus berdebat, lakukan perdebatan itu dengan tetap menjaga etika perdebatan. Kan indah, teman-teman, sahabat percikan iman. Kalau Anda baca di surat An-Nahl 125 itu kan indah sekali. Ajak ke jalan Tuhanmu dengan ilmu. Bil hikmah, dengan ilmu. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Dengan omongan yang baik. Jangan omongan kita ini melecehkan. Kita ini mengajak, bukan mengejek. Jangan pernah dalam nasihat itu ada ejekan. Karena kita tidak disuruh mengejek, tapi kita disuruh mengajak. Nah, kita ini bukan hanya mengajak, tetapi Anda bisa lihat lagi di ayat lain. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan. Tidak ada ucapan terbaik kecuali kalau kamu mengajak kepada kebaikan, wa amila sholihan, dan kamu pun mengamalkan.
Sahabat percikan iman, kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai guru, ya. Nah, tugas kita apa? Bicara yang baik, bicara yang benar, dan wa amilas sholihan. Berikan keteladanan dengan amal yang nyata. Kita ini bukan hanya ngomong, tetapi bagaimana kita mewujudkan omongan ini menjadi sebuah kenyataan. Wa amilas sholihan. Wa qala innani minal muslimin. Dan tunjukkan bahwa kita ini orang-orang yang berpegang teguh pada ajaran agama. Sahabat-sahabat percikan iman yang Allah muliakan, ayat ini luar biasa sekali mengingatkan, fadzakir, berilah peringatan. Dan memang manusia itu makhluk yang harus diulang-ulang peringatan itu. Kalau kita mendengar nasihat, mendengar tausiah, boleh jadi tausiah itu sudah kita dengar, tetapi mengingatkan lagi, menguatkan lagi. Atau tausiah yang kita dengar itu memang sesuatu yang baru. Nah, berarti itu ilmu baru. Ketika kita mendengar orang berbicara, boleh jadi itu sesuatu yang baru. Berarti ilmu kita nambah. Atau boleh jadi sudah kita tahu, tapi kita masih ragu. Maka itu semakin meyakinkan ragu itu diubah jadi yakin. Ya. Atau apa yang kita tahu diberitahu lagi, menguatkan apa yang sudah tahu. Jadi ilmu kita diulang sama orang, kita dengar, dikuatkan. Ya. Anggap menghafal. Nah, atau saya ragu. Ini yang benar yang mana ya? Begitu dengar nasihat, oh yang benar yang ini. Yang ragu menjadi yakin. Atau memang apa yang disampaikan oleh pembicara itu sesuatu yang benar-benar baru untuk saya. Nah, sahabat yang Allah muliakan, fadzakir, beri peringatan. Innama anta mudzakir. Sesungguhnya engkau hanya pemberi peringatan. Kita sebagai orang tua hanya pemberi peringatan. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai guru, sebagai pimpinan, sebagai teman, mudzakir, hanya pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Ingat, kamu tidak bisa menguasai pikiran jiwa orang lain. Tidak bisa. Ibu nggak bisa menguasai pikiran jiwa suami ibu. Ibu hanya bisa mengingatkan saja. Bapak nggak bisa menguasai pikiran, ya, hati, perasaan istri kita. Kita cuma bisa mengingatkan saja. Kita nggak bisa mengendalikan pikiran, perasaan teman kita. Kita hanya memberikan peringatan saja. Lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir, Allah akan mengazab dengan azab yang besar. Nah, jadi tugas kita mah menyampaikan. Urusan dia itu ternyata berpaling, itu mah urusan Allah. Ya, ibu sudah ngingetin suami untuk sholat. Sudah ngingetin suami untuk memberikan contoh kepada anak-anak. Ya. Sudah ngingetin suami agar meninggalkan keburukan. Ibu sudah mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir. Ibu nggak bisa menguasai mereka. Illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Urusan suami ibu disiksa sama Allah, itu makan urusan Allah, gitu. Ya Bu ya. Nah, sekarang kita Pak sebagai suami, kita ngingetin istri, kita ngasih tahu istri, ngasih teladan sama istri. Kan kita tidak bisa menguasai dia kan. Kalau ternyata dia tetap jauh dari agama, kufur, memberontak, tidak bersyukur, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Allah yang akan mengazabnya. Jadi mengazab itu bukan urusan kita, gitu. Ya. Bukan urusan kita. Kita mah urusannya hanya memberikan peringatan. Makanya tidak perlu ngancam-ngancam, disiksa sih kamu, masuk neraka kamu. Ya. Itu mah bukan wilayah kita. Wilayah Allah, urusan menyiksa, urusan mengampuni. Itu mah wilayah Allah. Lalu wilayah kita apa? Fadzakir innama anta mudzakir. Kasih peringatan. Wilayah kamu mah sebagai pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Bahkan kamu tidak bisa menguasai mereka. Jadi gimana?
Ya sudah, kita mah menyampaikan, mengajak, ya. Nanti kalau ternyata Allah akan mengazab, itu kan fayu'adzibuhullahul azabal akbar. Allah yang akan mengazabnya kalau sekiranya Allah berkenan mengazab gitu loh. Tapi boleh jadi Allah memberikan hidayah dan dia berubah di kemudian hari. Tidak sedikit loh anak yang soleh setelah orang tuanya meninggal. Boleh jadi di antara yang mendengarkan percikan iman ini, ada yang saat orang tuanya hidup memberontak orang tua, ngelawan ke orang tua, ya, bikin capek orang tua, bikin sakit hati orang tua. Nah, sekarang orang tuanya sudah meninggal. Anda sekarang dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin nggak itu merupakan bagian dari kekuatan doa orang tua almarhum? Mungkin. Si ibu bapana waktu masih hidup, wah, ngedoain anaknya teh. Tiap subuh, tiap tahajud, doa anaknya gitu aja. Masih ya sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, gaul bebas. Pokoknya sering bikin masalah lah. Tapi alhamdulillah sekarang soleh banget. Boleh jadi saudara-saudaraku tercinta, itu karena kekuatan doa orang tua. Allah berkehendak, ya, memberikan hidayah. Tapi ada juga, ya sampai sekarang gitu aja. Fayu'adzibuhullahul azabal akbar. Allah azab. Yang namanya diazab itu bukan berarti langsung jadi miskin, langsung jadi menderita. Diazab itu dibiarkan dalam kesesatan, itu kan azab, ya. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sungguh kepada kami mereka akan kembali. Kemudian kewajiban kami membuat perhitungan atas mereka. Nah, ini yang berat itu di sini, teman-teman sekalian. Inna ilaina iyabahum. Sedurhaka-durhakanya kita, ujung-ujungnya balik sama Allah. Coba Anda perhatikan. Orang durhaka, ujung-ujungnya mati. Orang sombong banget, ujung-ujungnya mati. Siapa yang tidak kenal Fir'aun? Zolimnya na'udzubillah. Dia punya kuasa, tapi kemudian zolim. Inna ilaina iyabahum. Ujung-ujungnya mati gitu loh. Jadi kalau kita menghadapi orang yang, aduh, udah capek lah kita ngadepinnya, ya. Diingetin ini salah, diingetin itu salah. Banyak orang yang curhat gitu, Pak Am, ini gimana ya suami saya itu, kok nggak insaf-insaf ya? Anak-anak saya sudah mulai remaja, sholat nggak pernah, Ustadz. Saum juga nggak pernah, sampai anak-anak suka nanya, Mama, kenapa sih ayah nggak pernah puasa? Mama, kenapa sih ayah nggak pernah sholat? Saya udah capek, Pak. Nah, ya. Bu, yang penting ibu mah menyampaikan saja. Toh nanti juga suami ibu mati, cik saya gitu. Ya syukur-syukur sebelum suami ibu mati insaf. Tapi kalau sampai mati tidak insaf, ya kan bukan salah ibu, dah ibumu udah ngasih tahu. Inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada kami, akhirnya mereka akan kembali. Bukan hanya kembali, thumma inna alaina hisabahum. Nah, ini yang dahsyat. Kemudian kami akan audit, kami akan hitung, kami akan hisab apa yang sudah mereka lakukan. Karenanya ayat ini, teman-teman, tuh dahsyatnya luar biasa. Kalau menurut saya ini, ayat ini dahsyatnya luar biasa, ya. Mengingatkan kita untuk banyak belajar, mengingatkan kita untuk menyadari kita mah cuma ngasih tahu, kuasa kita mah memberi tahu, ya. Sementara memberi hidayah atau mengazab itu mah wilayah Allah. Namun kita jangan patah arang, jangan patah semangat. Ya, bisa saja di kemudian hari dia mendapatkan petunjuk. Tapi kalau sampai mati begitu juga, ya inna ilaina iyabahum. Dan akhirnya mah kembali ke Allah. Thumma inna alaina hisabahum. Kemudian pada akhirnya kan yang akan menghisabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sahabat percikan iman, selesailah surat Al-Ghasyiyah. Insya Allah, ya, hari Senin depan kita akan lanjut ke surat yang berikutnya. Dan saya membahas buku yang saya tulis, Tafsir Al-Hikmah. Materi tiap hari Senin saya ambil dari buku Tafsir Al-Hikmah ini. Dan hari ini
kita sampai pada surat Al-Ghasyiyah. Semoga kita semua bisa mengamalkan surat ini, bisa menghayati, bisa mewujudkannya dalam kehidupan. Saudara-saudaraku tercinta, demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.